kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan kita dapat ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita ke depannya. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Silvani, Hadir Bu. Natalia, Hadir Bu. Diana, Hadir Bu. Regina. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Iya Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Natalia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem imunitas. Bagus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem imunitas. Nah, apa sih tujuan dari belajar sistem imunitas? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian bisa mengetahui atau menjelaskan pengertian dan fungsi dari sistem pertahanan tubuh, mengidentifikasi jenis-jenis sistem pertahanan tubuh, dan yang terakhir agar kalian bisa mengidentifikasi mekanisme dari sistem pertahanan tubuh. Nah, sebelum itu Ibu mau menunjukkan gambar kalian. Ini kira-kira setelah melihat gambar ini apa yang dipikirkan kalian? Ayo Bu. Ya, Diana? Ada anak yang sering sakit sama anak yang sehat Bu. Ya, betul. Jadi kira-kira sakitnya dan sehatnya seseorang itu dipengaruhi oleh apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Regina? Apakah sistem imun Bu seperti apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul ya. Jadi sakit dan sehatnya seseorang itu dipengaruhi oleh sistem imun. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari sistem imun. Jadi, sistem imun atau biasa dikenal dengan sistem kekebalan tubuh adalah suatu sistem pertahanan yang berperan untuk mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda atau sel abnormal yang dapat berpotensi untuk merugikan tubuh kita. Nah, kira-kira fungsi dari sistem imun itu sendiri apa ya? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Ipa. Mempertahankan tubuh dari patogen invasif Bu. Yang lain ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Regina. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak. Nah, bagus ya. Jadi, sistem pertahanan tubuh ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari patogen invasif. Jadi, patogen invasif ini dapat masuk ke dalam sel inang. Contohnya ada virus, ada bakteri. Kemudian yang kedua fungsinya yaitu melindungi tubuh dari suatu agen yang berasal dari luar. Bisa dari hewan ataupun tumbuhan, atau bisa dari makanan tertentu, bisa dari serbuk sari, bisa dari rambut hewan, atau bahkan dari zat-zat kimia seperti obat-obatan atau polutan. Nah, yang ketiga fungsinya yaitu untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit. Kemudian yang terakhir yaitu fungsinya untuk mengenali dan menghancurkan sel-sel yang abnormal atau sel-sel mutan seperti kanker. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pertahanan tubuh. Ingat-ingat, jadi tubuh kita ini ada dua macam respon atau mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama ada pertahanan tubuh spesifik. Nah, sistem pertahanan tubuh spesifik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan spesifik seluler dan sistem pertahanan spesifik humoral. Kemudian sistem pertahanan tubuh non spesifik itu masih dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sistem pertahanan tubuh non spesifik eksternal dan sistem pertahanan tubuh non spesifik internal. Diingat-ingat ya anak-anak. Ya Bu. Oke, sekarang ke sistem pertahanan tubuh non spesifik. Tadi kan sudah disebutkan bahwa sistem pertahanan tubuh non spesifik itu ada dua. Yang pertama ada pertahanan non spesifik eksternal. Jadi sistem pertahanan non spesifik eksternal itu adalah sistem pertahanan tubuh yang paling luar.
Tugasnya apa? Jadi tugasnya itu untuk melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya di sini ada sel kulit. Kemudian ini ada yang tahu ini gambar apa? Tiffany, ya. Yang ini, kelenjar air mata. ya. Yang di bawah, Itu ada membran mukosa atau ya, suatu benar penunjang. ya. Jadi contoh dari sistem pertahanan non spesifik eksternal itu ada sel kulit, kemudian ada sel kelenjar air mata, kemudian ada membran mukosa. Kemudian kita ke pertahanan non spesifik internal. Jadi sistem pertahanan non spesifik internal adalah sistem pertahanan tubuh yang akan bekerja apabila ada antigen yang bisa menembus pertahanan non spesifik eksternal. Nah, ini berkaitan dengan kerja sel darah putih. Contohnya ada neutrofil, ada eosinofil, kemudian ini ada sel natural killer atau sel NK. Paham ya? Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pertahanan tubuh spesifik seluler. Nah, sistem pertahanan spesifik seluler adalah sistem pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang telah menginfeksi sel tubuh. Nah, aktor utama dari sistem pertahanan tubuh spesifik seluler ini ada limfosit T. Apa anak-anak? Limfosit T. Nah, limfosit T ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ada limfosit T sitotoksik, kemudian ada limfosit T helper, dan yang terakhir ada limfosit T memori. Selanjutnya sistem pertahanan tubuh spesifik humoral. Jadi sistem pertahanan tubuh spesifik humoral ini adalah sistem pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang telah masuk ke dalam cairan di dalam tubuh kita seperti darah dan cairan limfa. Nah, di sini aktor utama dari sistem pertahanan tubuh spesifik humoral itu ada limfosit B. Jadi yang tadi sistem pertahanan tubuh spesifik seluler itu limfosit T. Nah, yang sistem pertahanan tubuh spesifik humoral itu limfosit B. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baiklah, di sini Ibu ada LKPD. Jadi LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya. Berhubung di sini ada 4 orang, Ibu bagi jadi 2 kelompok. Ini ada 7 nomor. Setiap kelompok cukup mengerjakan 1 nomor saja ya. Nah, selebihnya bisa dikerjakan di rumah. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup tidak? Cukup, Bu. Cukup, oke, 10 menit ya. Nanti kalau udah selesai, kalian bisa presentasi satu persatu. Baik ya, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan dari kelompok yang ingin mempresentasikan. Ibu persilakan. Oke, kelompok A. Baiklah, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil pemaparan kami. Berdasarkan gambar mekanisme fagositosis di yang kami amati itu, tahapan proses fagositosis sebagai bentuk pertahanan tubuh yang spesifik itu ada 6. Ya. Yang pertama pengenalan mikro atau partikel asing terdeteksi oleh sel-sel fagosit. Yang kedua pergerakan. Setelah suatu partikel mikrob dikenali, sel fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut. Yang ketiga perlekatan. Setelah sel fagosit bergerak menuju partikel asing, partikel tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran sel fagosit. Kemudian ada yang keempat itu ada penelanan. Ya. Ketika partikel asing itu telah berikatan dengan reseptor di membran plasma sel fagosit, kemudian membran sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan mendalamnya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung mirip vakuola yang disebut sebagai fagosom. Kemudian ada yang kelima itu pencernaan. Lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur seperti asid hidrolase dan
peroksidase berfungsi dengan fagosom membentuk fagolisosom. Ya, terus. Enzim-enzim tersebut itu mencerna seluruh permukaan partikel asing sampai hancur. Kemudian ada yang terakhir atau yang keenam itu pengeluaran. Produk sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel fagosit. Bagus, kelompok A. Jadi dapat kita ketahui bahwa mekanisme fagositosis itu ada 6 tahapan. Yang pertama ada pengenalan, kemudian ada pergerakan, yang ketiga ada pelekatan, yang keempat ada penelanan, yang kelima ada pencernaan, dan yang terakhir ada pengeluaran. Oke, selanjutnya kelompok B, silakan. Kami dari kelompok B akan memaparkan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar mekanisme inflamasi atau peradangan di atas, susunlah tahapan proses inflamasi atau peradangan sebagai bentuk pertahanan tubuh non-spesifik secara berurutan. Berdasarkan gambar di atas, mekanisme pertahanan tubuh secara inflamasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jaringan mengalami luka dan merangsang pengeluaran histamin. Yang kedua, histamin menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah serta meningkatkan aliran darah yang menyebabkan permeabilitas pembuluh darah meningkat. Hal ini menyebabkan perpindahan sel-sel fagosit atau neutrofil, monosit, dan eosinofil. Ya, lanjut. Lanjut yang ketiga, sel-sel fagosit kemudian memakan patogen. Setelah infeksi tertanggulangi, neutrofil dan sel-sel fagosit akan mati seiringi dengan matinya sel-sel tubuh dan patogen. Sel-sel fagosit yang hidup atau mati serta sel-sel tubuh yang rusak akan membentuk nanah. Inflamasi mencegah infeksi ke jaringan lain serta mempercepat proses penyembuhan. Oke, kelompok B jawabannya sudah benar ya. Ya, Bu. Ya, baik anak-anak, berhubung waktunya mau habis, sekarang waktunya kita post test. Jadi ibu akan mengirimkan link post testnya di grup WhatsApp. Silakan bisa dibuka HP-nya ya dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup? Cukup, Bu. Oke anak-anak, bagaimana post testnya tadi? Gampang kan? Alhamdulillah gampang, Bu. Gampang susah, Bu. Ya, tadi yang sudah mendengar penjelasan ibu pasti bisa mengerjakan ya. Iya, Bu. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang mau memaparkan apa sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Iya, Tufani. Kesimpulan dari materi pada pagi hari ini, semua orang itu bisa sakit. Ada beberapa penyebab penyakitnya atau patogen, misalnya virus, bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Bisa juga dari alergi debu, bulu binatang, serbu sari, luka oleh benda tajam, benturan keras yang menyebabkan patah tulang. Dan tentu saja kita bisa sembuh dari sakit karena tubuh kita yang punya sistem pertahanan tubuh atau sistem imun yang berfungsi mempertahankan tubuh dari patogen invasif, kemudian melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal, kemudian juga menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera. Dan yang terakhir itu mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. Kemudian dari materi tersebut itu ada 2 mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama ada pertahanan tubuh yang non-spesifik, kemudian ada pertahanan tubuh yang spesifik. Nah, bagus. Terima kasih ya Tilfani karena telah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ibu sangat senang karena pada pembelajaran kali ini kalian sangat aktif. Semoga untuk pembelajaran yang selanjutnya kalian lebih aktif lagi. Oh iya, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai sistem imunitas, Ibu berikan tambahan PR ya. Jadi ada di halaman 10 hingga 12. Dikerjakan secara berkelompok ya. Baik, Bu. Oke, pengumpulannya bisa minggu depan. Oke, Bu. Oke, jadi karena waktunya sudah habis, saya rasa cukup pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.